Jadwal pencairan PKH tahap 3 sudah ditentukan oleh Ibu Menteri Sosial. Nah, di minggu pertama atau minggu kedua bulan Juni ini harus ada yang dilakukan oleh KPM PKH kategori ini apabila ingin bantuan PKH-nya bisa cair. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus video ini sampai akhir dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira. Alhamdulillah, jadwal pencairan PKH tahap 3 sudah ditentukan oleh Ibu Menteri Sosial. Nah, kira-kira di tanggal apa dan minggu keberapa ya? Nah, di minggu pertama atau minggu kedua bulan Juni ini harus ada atau KPM wajib melakukan hal ini untuk kategori KPM berikut ini agar bantuannya bisa cair. Nah, apa yang harus dilakukan? Simak terus video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Sobat YouTube semua, tolong dan silahkan cermati apa yang saya sampaikan, apa yang saya bahas di dalam penjelasan video ini. Dan juga judul yang ada di thumbnail YouTube ini tolong disimak baik-baik untuk dimengerti agar tidak terjadi gagal paham. Jadi jangan secara mentah-mentah membaca langsung menyimpulkan secara sepihak. Namun judulnya harus disimak secara teliti dan penjelasan dalam video ini harus disimak sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham dalam menerima, memahami informasi yang saya berikan dalam setiap video di channel YouTube Sukron Channel ini. Nah, Sobat YouTube, bantuan PKH tahap 3 ini akan segera dicairkan. Nah, ini mungkin Sobat YouTube banyak yang menunggu-nunggu ini ya, karena memang bantuan PKH tahap 2 itu sudah dicairkan semenjak akhir bulan Maret, ada yang bulan April, bahkan ada yang bulan Mei, dan bahkan juga ada yang bulan Juni ini baru bisa dicairkan. Nah, memang di tahap 2 ini untuk bantuan PKH, pencairannya tidak hanya dalam 1 termin, namun sampai terakhir kemarin ada 11 termin. Ini kenapa kok ada susulan-susulan bagi yang belum cair? Mengapa kok tidak serentak? Nah, ini perlu Sobat YouTube ketahui bahwa memang untuk pencairan PKH, BBNT maupun BST ini memang banyak yang pencairannya itu terlambat. Nah, dikarenakan karena faktor perbaikan data yang dilakukan sekitar bulan Maret yang lalu ya. Sekitar bulan Maret lalu ada perbaikan data besar-besaran di DTKS melalui aplikasi SIG-NG. Nah, ini dikarenakan banyak temuan yang ditemukan oleh baik itu BPK maupun KPK bahwa data-data penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia ini ada sekitar 21 juta data ini ditemukan bermasalah atau mungkin ada yang ganda, kemudian ada juga yang NIK-nya tidak padan dengan Dukcapil. Nah, maka dari itu merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk memperbaiki data disesuaikan atau dipadankan dengan di Dukcapil agar bantuannya ini tepat sasaran.
Jadi tidak ada penerima bantuan yang fiktif ya. Jadi setiap penerima bantuan PKH, BPNT maupun BST ini sesuai dengan by name by address. Jadi satu keluarga ini mendapatkan bantuan dan itu nyata ada orangnya. Jadi tidak ada data yang fiktif. Nah, PKH di tahap 2 kemarin sampai Juni ini, terakhir kemarin ada di termin 11 yang baru cair. Nah, apakah KPM PKH yang belum cair nanti akan ada termin berikutnya? Misal termin 12, doakan saja semoga ada. Karena memang PKH tahap 3 ini direncanakan kalau sesuai dengan pidato resmi Ibu Menteri Sosial di sekitar Desember atau Januari yang lalu, PKH di tahun ini 2021 dicairkan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama dicairkan di bulan Januari, tahap kedua dicairkan di bulan April, walaupun kemarin memang dimajukan ada yang akhir Maret, sudah ada yang cair di termin pertama. Kemudian tahap yang ketiga, ini sesuai jadwal yang diumumkan oleh Ibu Menteri Sosial, akan dicairkan di bulan Juli tahun 2021. Di PKH tahap 4, nanti berarti sekitar bulan Oktober tahun 2021. Nah, PKH tahap 3 kira-kira ini cairnya di bulan Juli ini minggu keberapa atau tanggal berapa? Nah, sampai saat ini kami dari para pendamping sosial PKH ini belum mendapatkan informasi tepatnya di tanggal berapa. Biasanya kalau mengingat atau mengacu di kejadian yang lalu, biasanya bantuan PKH sebelum cair itu terkadang ada surat yang turun, misalnya di minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga yang cairnya. Namun lebih baiknya KPM PKH sebelum mengecek saldonya di bulan Juli nanti, kalau sesuai jadwal misal di bulan Juli cairnya, ya sebaiknya menunggu informasi dari pendampingnya masing-masing, karena PKH ini punya pendamping. Jadi kalau pendamping sudah menerima data bayar berisi nama-nama penerima PKH yang cair, maka nanti pendamping akan menginformasikan, melanjutkan informasinya ke para mungkin ketua kelompok, dan kemudian ketua kelompok mengabari atau menginformasikan ke semua anggota KPM PKH. Nah, jadi itu ya. Jadi entah itu minggu pertama, minggu kedua, ketiga atau keempat, yang penting kan PKH-nya tahap 3-nya bisa cair. Asal datanya sudah valid, insya Allah PKH-nya cair, dan asal masih memenuhi syarat di PKH, masih mempunyai komponen anak sekolah, komponen anak usia dini atau ibu hamil, kemudian komponen lansia atau disabilitas berat, dan juga masih berada dalam kondisi warga miskin atau rentan miskin ya. Nah, jadi seperti itu. Dan juga PKH tahap 3 ini juga mengacu pada komitmen yang dilakukan oleh para KPM PKH. Jadi komitmennya, kewajibannya itu harus tetap dipenuhi setiap bulannya. Untuk anak sekolah itu wajib hadir dalam sekolah, kemudian anak usia dini atau ibu hamil itu wajib memeriksakan kandungannya, lansia atau disabilitas berat itu 1 tahun sekali itu bisa ke fasilitas Kesos ya, atau bisa dikunjungi oleh pendamping PKH, mungkin ada yang bermasalah dengan kesehatannya, seperti itu. Nah, jadi Sobat YouTube, itu tadi ya PKH tahap 3 bagi KPM yang akan dicairkan nanti harus tetap yang sudah komitmen setiap bulannya dalam memenuhi kewajiban PKH, juga harus hadir ya setiap bulannya, setiap pertemuan kelompok itu juga harus hadir, wajib itu ya. Kalau tidak hadir itu nanti mungkin bisa ditangguhkan bantuan PKH-nya. Nah, jadi untuk minggu ke pertama atau minggu kedua, nah ini bulan Juni ini kalau di daerah saya ini merupakan jadwal posyandu. Nah, jadi bagi yang mempunyai anak usia dini atau ibu hamil di awal-awal bulan, tapi biasanya tiap daerah berbeda ya.
Kalau di sini ini di minggu pertama atau minggu kedua ini jadwalnya posyandu. Jadi wajib untuk hadir ke posyandu memeriksakan kesehatan. Baik itu untuk ibu hamil maupun anak usia dini ke fasilitas kesehatan terdekat ya, bisa posyandu, poskesdes, pustu atau puskesmas. Nah, karena apa? Karena kalau hadir memeriksakan kesehatannya itu nanti oleh pendampingnya akan diverifikasi. Jadi kalau sudah hadir, sudah memeriksakan kesehatannya, berarti sudah komitmen dan menjadi acuan untuk dicairkan bantuan PKH tahap selanjutnya. Nah, jadi seperti itu ya Sobat YouTube. Jadi seperti itu untuk setiap bulannya itu baik pendidikan maupun kesehatan itu harus diverifikasi tingkat kehadiran bagi yang sekolah dan juga memeriksa kesehatan di vaskes terdekat. Demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.